Bu belum. Oh iya betul Bu. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Bu Trisia, maaf ganggu Bu. Ya, ada apa Pak? Silakan Bu. Pengen Ulasannya kan ngobrol sudah Bu, direkam. boleh Bu ya? Pengen ngobrol Bu. Boleh, boleh silakan Pak Faisal. Nggak repot Bu? Nggak repot? Oh enggak Pak, kebetulan saya lagi lagi santai. Bu Yunita silakan. Ya syukurlah Bu, alhamdulillah. Ini Bu, lagi bingung nih Bu. Itu siswa saya kok sudah berapa hari itu kan nggak masuk Bu. Siswa kelas 10. Oh, jadi siswa itu satu orang atau ini Pak banyak orang kayak gitu yang tidak masuk di kelas Bapak itu? Kalau kemarin satu orang. Nah terus lama-kelamaan jadi lumayan Bu. Kadang 4, kadang 5 gitu. Jadi itu mereka itu tidak masuk hanya di pelajaran Bapak saja atau memang sudah di setiap pelajaran atau ada siklusnya seperti itu Pak? Hampir semua mata pelajaran Bu, nyaris setiap hari. Iya. Kira-kira sudah Bapak tanyakan belum atau dikonfirmasi belum sama siswa yang bersangkutan Pak? Sudah Bu, kalau dengan siswanya sudah. Jadi alasannya macam-macam Bu. Bangun kesiangan lah, terus bantu orang tua. Banyak Bu, kadang nggak masuk akal gitu Bu alasannya. Jadi untuk waktu yang lama ya Pak ya, sering berulang seperti itu? Sering. Nah jadi dari diskusi coaching kita hari ini, kira-kira Bapak itu tujuannya tuh maunya seperti apa Pak? Apa yang Bapak inginkan dari kita diskusi hari ini? Pertama saya ingin ini Bu, diskusi supaya saya plong. Terus yang keduanya, kalau misalnya Ibu bisa bantu saya untuk menyelesaikan gitu loh Bu. Kalau bisa gitu. Jadi siswanya itu sudah pernah Bapak panggil ya Pak ya, seperti itu? Sudah sering Bu. Hanya tinggal pembuktiannya belum. Nah, dari yang Bapak panggil siswanya itu, kira-kira yang dirasakan oleh siswa itu apa Pak? Sudah pernah Bapak tanya nggak? Apa mereka itu ada perasaan menyesal karena tidak ikut pelajaran Bapak? Atau mereka malah tidak ada tanggapan seperti itu? Sepertinya menyesal. Tapi kadang enggak. Kalau yang lain-lain itu ya ikut-ikutan sepertinya Bu. Ikutan si siswa yang malas ini. Jadi setelah Bapak panggil seperti itu, apakah ada perubahan Pak dari siswanya? Oh masih saja? Kalau dibilang masih. Kalau dibilang berubah. Yang jelas rentang waktunya itu agak berkurang. Nah kira-kira nih Pak, itu kan termasuk perbuatan yang baik nggak menurut Bapak? Untuk siswa yang lain dampaknya seperti itu? Ya enggak lah Bu. Enggak baik kan Pak ya? Kira-kira nggak baiknya itu dari segi apa Pak? Kalau untuk siswa yang lain? Ya jarang masuk itu kan merugikan mereka Bu. Mata pelajarannya dirugikan. Terus ngeributin teman-temannya walaupun tidak di dalam kelas. Mereka dari luar pagar itu ngeributkan Bu. Yang jerit-jerit pernah saya kejar itu. Kemarin sudah saya panggil orang tuanya, tapi ya saya pengen pembuktian gitu aja Bu. Karena kalau menurut orang tuanya memang orang tuanya kurang mampu. Jadi itu sering
ikut bantu orang tuanya. Usahanya tampal ban, Bu. Jadi dari yang Bapak ceritakan ini, orang tuanya juga sudah pernah ikut dipanggil kan Pak ya? Sudah 2 kali. Tapi masih saja seperti itu ya? Iya. Nah kira-kira nih, untuk rencana Bapak ke depannya, supaya mereka itu ada perubahan, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Atau Bapak perlu meminta bantuan rekan lain mungkin untuk mengatasi masalahnya? Mungkin saya perlu bantuan BP. Bantuan? Atau waka atau kepala sekolah gitulah. Karena menurut saya ini sudah mengganggu. Pengennya gitu. Nah, kalau menurut penilaian Bapak nih sebagai guru mata pelajaran di kelas yang ngajar siswa itu, kira-kira kalau kita masukkan dalam skala nih, kalau satu tuh yaitu siswa yang sangat siswa yang tidak mau, yang kurang mendengarkan omongan guru, terus yang 10 itu kira-kira siswa yang mudah dididik. Nah, kira-kira siswa tersebut itu berada di skala berapa, Pak? Kalau menurut Bapak? Sekitar 6 atau 7 lah, Bu. 6 atau 7 ya? Iya, karena saya nggak mikirin nilai itu, Bu. Yang saya pikirkan itu gimana caranya dia masuk, atau paling tidak jangan mengganggu kawannya. Jadi, jadi harapan Bapak nih setelah Bapak bimbing atau setelah Bapak bina, harapannya siswa itu berubah dari angka 6 atau 7 tadi menjadi angka berapa, Pak? Harapan Bapak nih? Ya kalau bisa 10. Jadi rencana ke depan tadi melibatkan ini ya Pak ya, wali kelas, seperti itu kan ya, sama kepala sekolah. Jadi pihak yang terlibat kurang lebih yang berwenang lah ya, kepala sekolah sama waka. Setelah dilakukan pembinaan tadi Pak, kira-kira berapa lama lah untuk melihat adanya perubahan dari siswa tadi? Nah itu yang berbingung, Bu. Lamanya itu relatif, karena ini sudah masuk 4 bulan ya masih kayak gitu. Pengen secepatnya gitulah siswa itu berubah. Pengen. Tapi dia hanya terjadi pas pelajaran Bapak aja ya? Semua ya Pak ya tadi ya? Semua Pak. Ini Bu. Kadang pelajaran bahasa, kadang sejarah, kadang apa gitu. Terutama di jam-jam awal. Tanggapan dari orang tuanya Pak setelah Bapak bicarakan sama orang tua, kira-kira apa Pak tanggapan dari mereka? Tanggapan orang tuanya ya menyesal, Bu, menyayangkan gitu karena anaknya ikut mencari rezeki. Sebenarnya dari satu sisi saya bangga loh, Bu. Dia ikut itu, tapi dari sisi lain dia kan merugikan diri sendiri, terus teman-temannya lain ikut-ikutan, karena ternyata teman-teman itu ikut kumpul di situ di tempat dia itu, tempat tampal ban itu. Itu sangat merugikan Pak ya, kalau begitu seperti yang Bapak bicarakan tadi kan, mempengaruhi teman-teman yang lain juga kan? Ya, walaupun nggak bisa juga mempengaruhi, Bu. Karena menurut saya teman-teman itu solidaritas. Itu rata-rata laki-laki atau perempuan Pak yang terjadi? Laki-laki ya. Tapi ada satu lagi, ada juga perempuan yang ikut andil, Bu. Bukan untuk minggat-minggat itu. Perempuannya, anak cewek. Mereka bantu ngebuatin tugas. Oh, berarti mereka tuh masih tetap ngerjain tugas ya Pak, walaupun mereka tidak masuk sekolah, seperti itu? Masih, walaupun yang kadang-kadang yang buatnya cewek di kelas. Satu teman sekelas kan Pak ya? Oh beda? Iya, satu teman sekelas. Sepertinya mereka sudah tahu kondisi si anak. Mereka itu dari rumah, apakah izin sama orang tuanya mau sekolah atau memang ini Pak, datang dulu ke sekolah kemudian kabur seperti itu?
kadang seperti itu kabur, Mm. tapi kadang juga ya telat itu karena katanya begadang. Itu Bu. Dari yang sudah pernah Bapak lakukan, sudah berapa kali Bapak memanggil siswa tersebut, Pak? Yang sudah pernah Bapak lakukan. Gimana Bu? Dari kan pertama kali Bapak kan siswa itu tahu kabur, pasti kan sudah pernah ada kan yang Bapak lakukan atau tindak lanjuti bagaimana agar mereka itu mengurangi bolosan tadi. Nah, apa Oh saja sudah Bu, Bapak saya lakukan? panggil, saya buat suruh tugas, buat PR sebanyak-banyaknya gitu loh Bu. Tinggal mendatangi tempatnya lagi yang belum. Saya pengennya mendatangi tempat untuk pembuktian gitu Bu. Pembuktian. Nah, kalau untuk mendatangi tempat pembuktian tadi, kira-kira Bapak perlu melibatkan siapa, Pak? Apakah perlu melibatkan wakil sama kepala sekolah yang seperti Bapak sampaikan tadi? Mungkin kayaknya guru BP Bu. Oh, guru BP. Hmm. Karena kalau tidak dilanjuti, bakalan ada masalah yang lebih besar lagi kan, Pak ya? Iya Bu. Seperti Bapak yang sudah dapat informasi dari teman-teman itu, Pak, dari teman-teman. Bapak itu dapat informasi tempat tongkrongan mereka itu dari mereka atau ada siswa yang melihat, yang menyampaikan? Dari mereka Bu. Oh, mereka. Tapi mereka jujur, Pak ya? Kurang tahu Bu, pengen dibuktikan. Oh. Pengen membuktikan gitulah. Tapi orang tuanya kemarin juga sudah konfirmasi bahwa anaknya sering bantu tampal ban gitu Bu. Itu siswa kelas berapa, Pak, kalau boleh tahu? Kelas 10. Oh. Kalau kelas 10 itu kelas 1 berarti, Pak ya? Ya, satu SMA Bu. SMA. Iya. Seharusnya dari kelas 1 itulah kan harus kita didik benar-benar supaya pas kelas 8 dan 9 mereka kembali ke jalan yang benar kan ya, Pak ya? Iya. Karena dasarnya Bu, saya pengen mereka nantinya kan bagus ke depannya. Jadi harapan Bapak nanti mereka itu dari skala 6 atau 7 tadi bisa berubah menjadi skala 10 dengan melibatkan wakil sama kepala sekolah. Enggak, BP dulu Bu. Oh, BP juga berarti kepala sekolah? Iya. Kepala sekolah itu kalau sebisanya jangan dulu, tapi kalau memang kepepet ya pasti larinya ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Ya saya usahakan untuk diselesaikan sendiri lah Bu. Kurang lebih Pak, jangka waktu yang Bapak perlukan itu berapa Pak? Perkiraannya aja nih. Sekitar 1 atau 2 bulan lah. Oh, 1-2 bulan. Nanti kita lihat lagi Pak ya, perkembangannya 1-2 bulan kemudian apakah ada perubahan dari mereka seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak yang ini yang masih merasa janggal di hatinya? Oh, untuk sementara sudah Bu. Hah? Sementara sudah plong. Oke. Nggak ada lagi yang mau ditanyakan ya? Nggak ada yang diskusikan lagi? Sementara sudah Bu, saya mau ngajar lagi nih. Oh ya sudah. Kebetulan masuk lagi nih. Makasih Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, maaf sudah mengganggu. Nggak apa-apa Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.